Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Ritual dan Magis. Bagaimana cara membedakannya? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya di Cabunga Cinta dengan NIM 0702 022 0014 dan dengan rekan saya Agus Setiawan dengan NIM 0702 022 0015. Yang pertama tentang pengertian magi. Menurut Honigger, kata magi berasal dari bahasa Parsi, yaitu magi yang berarti imam atau pendeta untuk agama Zoroaster yang bertugas mengembangkan dan memelihara kelestarian agama. Ia pun menegaskan bahwa magi sama dengan sihir. Namun demikian, dalam kepercayaan primitif, magi lebih luas artinya daripada sihir. Karena yang dikatakan magi adalah suatu cara berpikir dan suatu cara hidup yang mempunyai arti lebih tinggi daripada apa yang diperbuat oleh seorang ahli sihir sebagai perseorangan. Magi atau sihir adalah suatu fenomena yang sangat dikenal dan umumnya dipahami. Namun, tampaknya sangat sulit dirumuskan dengan tepat. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa magi adalah kepercayaan dan praktik menurut mana manusia yakin bahwa secara langsung mereka dapat mempengaruhi kekuatan alam dan antar mereka sendiri, entah untuk tujuan baik atau buruk dengan usaha mereka sendiri dengan memanipulasi daya-daya yang lebih tinggi. Next. Magi primitif terbagi dua jenis, yaitu tiruan dan sentuhan. Magi tiruan didasarkan pada kesamaan dalam bentuk atau dalam proses. Keserupaan menghasilkan keserupaan. Misalnya, kalau seorang memasukkan jarum pada suatu boneka, orang yang diserupakan dengan boneka itu akan terkena pengaruhnya. Di sini ahli magi dapat membuat hujan turun dengan menirukan bunyi guntur. Sedangkan magi sentuhan didasarkan pada hukum sentuhan fisik atau penularan dan pengaruh magis mempunyai dasarnya pada kontak fisik. Di sini, ahli magi dapat mencelakakan orang lain kalau dia dapat memperoleh selai rambut, sepotong kuku, secari kain yang pernah bersentuhan dengan orang tersebut. Kesusasteraan etnologi membedakan secara umum antara magi putih dan magi hitam. Menurut tujuannya masing-masing, yakni apakah hal itu dilakukan untuk menolong atau mencederai orang. Pada umumnya, magi hitam dapat dianggap tidak etis dalam hal sikap maupun campur tangannya dalam hubungan antar pribadi. Orang primitif melihat magi hitam sebagai suatu kejahatan yang sungguh-sungguh melawan masyarakat. Orang jahat adalah orang yang mengarahkan pengetahuan dan bakatnya dalam hal magi hitam untuk melawan anggota-anggota dalam kelompoknya sendiri. Next. Selanjutnya, pengertian agama. Agama, religi, dan din pada umumnya adalah suatu sistema credo atau disebut tata keimanan atau tata keyakinan. Atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan satu sistema ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak. Itu serta sistema norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata-tata keimanan dan tata peribadatan termasuk. Berdasarkan pengertian tersebut, kita mengetahui bahwa inti dari agama adalah kepercayaan yang dibungkus dalam suatu sistem. Namun agama itu sendiri ada banyak, dan setiap agama mempunyai sistem dan arti etimologis sendiri-sendiri. Perbedaan itulah yang mengakibatkan banyaknya perselisihan dan masalah. Walaupun demikian, agama Islam membenarkan akan adanya perbedaan. Next. Secara kebahasaan, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata a yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi. Berarti agama adalah tidak pergi, tidak putus, tidak hilang, dengan maksud karena agama diajarkan secara turun-temurun, atau karena agama pada umumnya mengajarkan kekekalan hidup, atau kematian bukanlah akhir dari kehidupan, karena ada kehidupan lagi selanjutnya. Ada juga yang mengartikan gam itu adalah kacau,
dengan maksud bahwa setiap manusia yang mempunyai agama, maka dengan agama itu ia tidak kacau atau mempunyai pandangan hidup, mempunyai jalan hidup dan punya jalan lurus serta teratur. Lalu dalam bahasa Arab, agama disebut al-din dengan panjang mat pada din yang mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama paksaan, kekuatan, dan tekanan. Yang kedua, ketaatan, kepatuhan atau peribadatan. Yang ketiga, pembalasan atau perhitungan. Dan yang keempat, sistem atau cara. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Agustiawan. Berdasarkan sejarah peradaban umat Islam, dalam kehidupan selalu diwarnai dengan magis, dengan asumsi bahwa setiap benda alam semesta memiliki kekuatan magis yang membentuknya serta melingkupnya. Demikian dengan agama yang merupakan respon terhadap kebutuhan dan konsepsi yang tersusun mengenai dalam semesta dan mekanisme dalam menghadapi kegagalan yang timbul karena keterbatasan dan ketidakmampuan manusia dalam memahami serta meramalkan kejadian dan peristiwa yang tidak dapat diketahui dengan tepat. Perbedaan antara agama dengan magis yaitu agama merupakan suatu keyakinan serta kepercayaan yang dilatar belakangi oleh keterbatasan yang memiliki manusia. Maka agama terlahir atas pengakuan terhadap suatu yang gaib tanpa adanya hubungan sebab akibat. Sedangkan magis merupakan suatu kepercayaan yang masih mengandung unsur keyakinan pada kemampuan atau kekuasaan manusia dengan suatu kegiatan yang mengundang bala bantu melalui ritual mantra yang telah dipercayai. Dengan demikian, magis adalah agama adalah dua hal yang berbeda karena magis bersifat individualisme, sedangkan agama bersifat sosial. Magis merupakan urusan pribadi dan kepentingan pribadi seseorang kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Walaupun agama dan magis adalah dua hal yang berbeda tentang keduanya, selain melengkapi tanpa unsur magis, agama dalam ajaran kurang dapat ditempatkan sebagai ajaran aksi. Meski peradaban antara magis dan agama harus diterima, kita tidak dapat menentukan suatu pemisahan yang luas antara keduanya karena memang ada kasus-kasus terjadi peristiwa di mana magis merupakan isi dan fenomena religius. Unsur magis tidak semata-mata manipulatif. Unsur religius di sini tidak semata-mata lepas dari manipulasi sebagai mana sering diharapkan. Agama dapat juga bersifat individualitis, sedang beberapa upacara magis mempunyai sifat komunal dan bentuk sosial yang pelaksanaan. Karl Kevdiv telah meringkatkan faktor-faktor yang membedakan sebagai dalam agama dengan jelas sebagai diajarkan oleh berbagai ilmu mengenai persoalan ini. 1. Sikap manusia. 2. Hubungan dengan masyarakat. 3. Sarana. 4. Tujuan. 5. Faktor tambahan. Dari kesimpulan ini, sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa magis berbeda dengan agama. Hakikatnya magis bersifat manipulatif, meski manipulatifnya berlangsung dalam suasana takut dan hormat, kagum dan heran, sama seperti ciri-ciri dalam sikap religius. Juga agama harus berarti suatu tindakan langsung dari sudut pandang si pelaku,
Sedangkan magis tidak pernah merupakan suatu metode langsung sebab tanpa adanya sarana. Magis tidak dimucikarikan dan tidak dikatakan adanya suatu magis yang alamiah. Sebab semua magis bersifat mengelabui. Magis adalah muslihat. Magis dilaksanakan pada pengalaman khusus dari keadaan-keadaan emosional dalam manusia mengamati bukan dalam tetapi dari diri sendiri, di mana kebenaran disiapkan bukan oleh akal budi melainkan oleh permainan permasaan di organisme manusia. Magis dilaksanakan pada keyakinan dan penghargaan yang pasti dipenuhi dan juga merupakan kerinduan yang tidak mengelabui. Teori magis ditetapkan dan dipengaruhi oleh asumsi-asumsi ideal-ideal di bawah pengaruh keinginan. Magis merupakan membentuk separuh bagian dari ranah yang kudus dan suci, sakral atau disebut sakral. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.